Islamic Brotherhood Television. Ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih nawazil. Untuk hari ini kita akan membahas tentang nikah melalui media sosial. Semuanya sudah dapat ya? Sudah. Nah, jadi saya tulis ini sedapat saya ya. Jadi karena ini kitab atau buku belum tersusun, jadi sedapat saya minggu ini dapat dari muamalat atau dari ibadat atau dari munakahat. Jadi belum urut. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikah, aqdun nikahi abra wasailil ittisal al-haditsah. Hukum melakukan akad nikah abra wasailil ittisal al-haditsah, via atau lewat media sosial ya, al-haditsah yang modern. Ini jelas termasuk nawazil, karena di zaman dulu belum ada media sosial yang modern seperti di zaman sekarang. Di zaman dulu ada media sosial tapi masih kuno, yaitu berupa surat menyurat ya. Kalau berupa surat menyurat, artinya akad nikah lewat surat menyurat, itu sudah ada di kitab fikih. Nah, untuk media sosial atau alat-alat elektronik banyak yang berhubungan dengan masalah-masalah fikih, baik itu di ibadat atau muamalat atau munakahat atau bahkan juga jinayat. Di antara yang berhubungan dengan media sosial atau alat-alat elektronik yaitu seperti sholat di belakang radio. Itu sempat jadi pembahasan. Jadi kalau orang tidak datang ke masjid, cuma mendengarkan khutbah Jumat lewat radio, apakah bisa sholat di rumahnya sambil mendengarkan radio? Itu sempat jadi pembahasan. Insya Allah akan kita bahas juga nanti. Begitu juga soal hukum mendengar Al-Quran dari kaset, itu juga sempat jadi perdebatan. Kemudian juga masalah dalam jinayat seperti sahkah melihat zina ya, orang berzina lewat CCTV zaman sekarang. Nah, itu juga jadi bahan perdebatan. Begitu juga soal menyentuh mushaf elektronik yang sekarang banyak di HP-HP itu juga sempat jadi perdebatan apakah menyentuhnya itu haram atau tidak haram. Nah, untuk hari ini kita akan membahas masalah fikih yang berhubungan dengan elektronik, yang berhubungan dengan akad nikah. Nah, aqdun nikah abra wasailul ittisal al-haditsah. Di catatan kaki katakan ada 3 kasus atau kejadian nikah lewat media sosial atau lewat telepon. Nah, qauluhu aqdun nikah abra wasailil ittisal al-haditsah waqa'at nazilatu aqdin nikah biha. Pernah terjadi akad nikah dengan telepon atau dengan alat-alat elektronik. Yang pertama di tahun 1989 terjadi di antara Arya Sutarto, orang Indonesia, di Amerika, dia belajar di Amerika, wa baina Wali Nurdiani binti Dr. Harahap. Terjadi di antara dia dan wali daripada calon istrinya, yaitu Nurdiani binti Dr. Harahap, yang mana waktu itu beliau ada di Jakarta. Jadi keduanya melakukan akad nikah. Satunya yaitu calon suaminya ada di Amerika, kemudian wali daripada calon istrinya ada di Jakarta. Yang dipakai adalah antarikil hatif al-muttasil bimukabbiri saut, dengan menggunakan telepon di zaman itu, tahun 1989, yang mana telepon disambungkan dengan
speaker, mukabiri saut. Kemudian kedua terjadi di tahun 2004 antara Syarif Abdurrahman Ahmad juga di Amerika wa baina wali Dewi Tarunawati di Bandung. Dan di antara wali daripada calon istrinya yaitu Dewi Tarunawati di Bandung. Jadi terjadi di antara keduanya saat calon suaminya di Amerika, kemudian wali daripada calon istrinya ada di Bandung. Yang digunakan adalah antariqil hatif al-mar'i, yaitu menggunakan telekonferensi. Jadi telepon tapi ada gambarnya. Kemudian yang ketiga juga terjadi waktu Covid ya, yaitu tahun 2022. Terjadi di antara Kardiman bin Khairuddin fi Surabaya wa baina Wali Febrianti fi Sulawesi. Satunya di Surabaya calon suaminya dan wali daripada calon istrinya di Sulawesi. Yang dipakai adalah antariqi mukalamat video, yaitu lewat video call. Jadi intinya untuk pernikahan lewat alat-alat elektronik atau media sosial itu sempat terjadi beberapa kali. Yang akan kita bahas adalah hukumnya apakah sah atau tidak sah. La yasihu aqdun nikah abra wasailil ittisal al haditsah bi anwa'iha. Di sini akan disebutkan ada perselisihan, cuma didahulukan pendapat yang mengatakan tidak sah. Jadi tidak sah melakukan akad nikah lewat media sosial dengan berbagai macamnya. Ya, di antaranya di catatan kaki yaitu seperti al-hatif, yaitu telepon, wal internet atau lewat internet, wa mukalamat video atau lewat video call, wa zoom atau lewat zoom. Itu dengan berbagai macam media sosial atau elektronik itu melakukan akad nikah tidak sah. Wa huwa qaulu jumhuril fuqaha il muhaqqiqin al mu'asirin. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ahli fikih, ahli tahqiq di zaman sekarang. Di antaranya yang pertama yaitu Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed Asy-Syafi'i. Yang pertama yang mengatakan bahwasanya pernikahan lewat media sosial itu tidak sah adalah Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, haitsu qala fil Fawaidil Mukhtarah halaman 246. Beliau katakan at-telefon kinayatun fil uqud kal bai'i wassalami wal ijarah. Telepon itu dianggap dalam fikih sebagai kinayah, bukan sorry. Jadi di dalam fikih itu ada istilah dalam muamalah dan munakaha ada istilah sorry dan kinayah. Apa itu sorry? Yaitu lafadz-lafadz kalau di dalam nikah, lafadz yang tidak punya arti kecuali nikah, seperti lafadz at-tazwij, lafadz al-inkah. Itu disebutnya dalam fikih lafadz sorry. Lafadz sorry karena tidak memiliki arti kecuali nikah. Jadi kalau orang menggunakan lafadz zawajtuka, ankahtuka, itu tidak memiliki arti kecuali menikahkan. Sedangkan kinayah yaitu ma yahtamilun nikah wa ghairahu, yaitu lafadz yang bisa diartikan nikah juga bisa diartikan selain nikah. Di dalam nikah ulama fikih khususnya fuqaha Syafi'iyah mengatakan akad nikah itu wajib harus pakai lafadz sorry, tidak boleh memakai lafadz kinayah. Kalau memakai lafadz kinayah maka tidak sah pernikahannya. Sedangkan telepon itu dihukumi seperti kinayah, berarti akad nikah melalui telepon hukumnya tidak sah. Telepon kinayah, jadi telepon itu dia adalah kinayah fil uqudi, di dalam akad-akad seperti kal bai'i wassalami wal ijarah. Kalau kita gunakan telepon dalam akad semacam jual beli, atau salam yaitu pesan barang,
atau wal ijarah yaitu sewa menyewa ya. Jadi kalau kita melakukan akad jual beli, pesan atau sewa menyewa dengan telepon, artinya kita melakukan akad tersebut dengan kinayah. Hukumnya adalah fayasihu dzalika biwasitatit telepon. Nah, hukum menggunakan telepon dalam akad jual beli, akad salam, akad ijarah itu adalah sah karena di dalam akad tersebut tidak disyaratkan lafaz yang sharih. Beda dengan nikah. Amma nikahu fala yasihu bitelepon. Adapun nikah itu tidak sah dilakukan dengan telepon. Kenapa tidak sah dilakukan dengan telepon? Alasannya kita kembali ke atas kematan li'annahu yushtaratu fin nikah lafdun sharih. Karena di dalam akad nikah itu ulama fikih khususnya fuqaha Syafi'iyah mensyaratkan harus menggunakan lafdun sharih. Ya, lafaz artinya ucapan dari mulut manusia, bukan dari alat. Sharih artinya lafaz yang tidak memiliki kecuali arti nikah, bukan lafaz yang kinayah. Nah, itu alasan pertama kenapa melakukan akad nikah lewat alat-alat elektronik tidak sah. Jadi dikarenakan akad nikah wajib pakai lafaz, yang mana lafaz itu dikatakan oleh ulama nahwu jadi suara yang keluar dari mulut manusia, bukan daripada alat atau benda mati. Nah, li'anna di catatan kaki dikatakan li'annahu yushtaratu fin nikah lafdun sharih. Dalam nikah disyaratkan menggunakan lafaz yang sharih. Itu dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Minhajut Talibin, beserta di sini dinukilkan dari ibarat tuhfah sedikit. Wala yasihun nikahu illa bilafdit tazwij awil inkah. Jadi nikah itu tidak sah kecuali dengan menggunakan dua lafaz, yaitu at-tazwij dan at-tazwij yaitu mengawinkan, awil inkah atau menikahkan, au masytuqa minha atau lafaz-lafaz yang diambil dari dua lafaz ini, termasuk terjemah daripada dua lafaz ini, yaitu seperti dalam bahasa kita mengawinkan atau menikahkan itu sah. La bikinayatin, tidak sah nikah, akad nikah dengan lafaz yang kinayah, yaitu lafaz yang bisa berarti nikah, bisa juga berarti bukan nikah. Makanya di dalam kitab-kitab dinukil perkataan Imam Mawardi. Jadi Imam Mawardi beliau mengatakan laisa lana aqdun yatawaqqafu ala lafdhin makhsusin illa salasatan. Assalam wan nikah wal kitabah. Ini enggak disebut di catatan ya. Jadi dikatakan oleh Imam Mawardi laisa lana aqdun. Kita ini ulama atau fuqaha Syafi'iyah tidak punya akad yang mana yatawaqqafu ala lafdhin makhsus. Yang mana akad tersebut bergantung pada lafaz khusus. Artinya kalau dilakukan dengan lafaz lain tidak sah. Illa salasatan, kecuali 3 akad, yaitu assalam. Tadi akad pesan, memesan barang. Itu harus pakai lafaz pesan khusus. Kalau pakai lafaz yang lain tidak sah. Yang kedua an-nikah. Ya, pernikahan. Jadi pernikahan untuk supaya sah harus pakai lafaz khusus, tidak boleh lafaz yang lain, yaitu tadi at-tazwij dan al-inkah. Kemudian yang terakhir yaitu al-kitabah, yaitu akad perjanjian seorang tuan untuk memerdekakan hambanya, ya, menyicil gitu. Jadi si hamba ingin menyicil membeli dirinya ke tuannya, itu disebut kitabah, wajib pakai lafaz kitabah. Kalau bukan pakai lafaz itu tidak sah. Namla bikinayatin fisigoh, tidak sah melakukan akad nikah dengan lafaz kinayah dalam sigotnya, seperti ka'ahlaltuka binti. Jadi saya halalkan kepada kamu anak putri saya. Itu dihukumi kinayah. Jadi kalau kita menikahkan anak dengan lafaz ini tidak sah karena ini kinayah. Fala yasihun nikah. Nah, qat'an tidak sahnya melakukan akad nikah dengan kinayah itu hukumnya adalah qat'an, ya, tanpa ada perselisihan. Sudah pasti, ya, pasti tidak sah, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Wa fihi wajhun lakinnahu li syududihi lam yu'awwal alaih. Sebetulnya ada wajhun itu adalah pendapat
pendapat ulama-ulama fikih yang ikut terhadap Imam Syafi'i. Nah, itu mereka ada pendapat bahwasanya nikah dengan kinayah itu boleh, tapi dianggap oleh Imam Nawawi di sini syudzud, yaitu pendapat yang syadz ya. Lam yu'awwal alaih, tidak bisa dipegang. Qala Syarwani fi hasyatihi qawluhu wa fihi wajhun ay fi sihha bil kinayah. Qalu lam yu'awwal alaih ay falidza da'a al-qata wa atlaqa. Nah, selanjutnya wat telpon kinayah. Jadi tadi dikatakan bahwasanya dalam pernikahan itu disyaratkan lafadz yang sharih, lafadz langsung dari mulut manusia, bukan dari alat. Sharih harus lafadz yang hanya memiliki arti yaitu nikah. Oleh karena itu kalau akad nikah dilakukan dengan telepon tidak sah. Kenapa? Karena wat telpon kinayah. Nah, ini pendapat ya menghukumi bahwasanya telepon itu kinayah. Sebetulnya ini pendapat dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Tapi kalau diteliti dalam kitab-kitab itu ada yang mendukung ya, ada yang mendukung beliau bahwasanya telepon itu hukumnya kinayah. Nah, di dalam kitab Hasyiah Tuhfah punya Asy-Syarwani. Jadi qala Syarwani fi Hasyiyati Tuhfah fi Kitabil Bai'i. Jadi Imam Syarwani ketika menghasyiahi Tuhfatul Muhtaj punya Ibnu Hajar di dalam kitab Bai', ketika Ibnu Hajar mengatakan wal kitabatu kinayatun. Jadi kalau melakukan akad jual beli lewat tulisan, maka akad beli lewat tulisan itu hukumnya kinayah. Nah, kalau dalam jual beli hukumnya boleh ya melakukan akad jual beli dengan kinayah. Nah, ketika mengomentari kalimat Ibnu Hajar wal kinayat wal kitabatu kinayatun, Imam Syarwani mengatakan wa mithluha khabarus silki. Sama hukumnya seperti kitabah. Jadi kitabah hukumnya kinayah. Sama hukumnya seperti kitabah, surat menyurat, yaitu khabarus silki. Khabarus silki artinya kabar yang disampaikan lewat as-silk. Silk itu artinya kabel ya. Jadi kabar yang disampaikan lewat kabel di zaman-zaman Imam Asy-Syarwani mungkin sekitar 100 tahun yang lalu ya. Itu sudah ada telegraf. Sudah ada semacam telegraf atau mungkin juga telepon. Jadi orang bisa kirim kabar lewat kabel ini yang dulu dinamakan dengan telepon atau telegraf. Al-muhdatsi fi hadhil azminah, yang mana silek itu yaitu telepon atau telegraf itu atau muncul di akhir-akhir zaman ini. Nah, beliau menghukumi, Imam Syarwani menghukumi kabar daripada telegraf atau telepon sebagai kinayah. Nah, itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Habib Zain ya bin Ibrahim bin Sumait tadi. Fal aqdu bihi kinayatun fima yadhhar. Oleh karena itu melakukan akad dengan menggunakan telepon atau tadi as-silik itu hukumnya adalah kinayah. Dalam akad jual beli dibolehkan, tapi dalam akad nikah tidak boleh pakai kinayah, karena dalam pernikahan harus pakai lafaz yang sharih. Naam ai li'anna lafdha, kenapa kabar lewat telepon itu dihukumi kinayah? Li'anna lafdha shadir minat telepon laisa lafdhan hakikiyan. Nah, karena lafaz yang keluar, yang muncul dari telepon itu bukan lafaz hakiki, melainkan itu adalah lafaz yang diolah oleh alat ya, diolah oleh alat kemudian dikirimkan, kemudian dikirimkan ke tempat tujuan, di tempat tujuan diolah lagi menjadi suara lagi. Nah, berarti kan itu kabar yang sampai kepada orang yang dituju, bukan lafaz yang hakiki. Wa innama huwa muhawwalun minal lafdil hakiki wa hadza wadihun. Untuk kita tahu hakikat daripada telepon, kita nukilkan definisi daripada telepon dari kamus ya, salah satu kamus. Di sini kamus Mu'jamil Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah. Di situ dikatakan al-hatifu alatun tanqulul kalam wal aswat ila ba'idin. Jadi telepon adalah satu alat yang memindahkan pembicaraan dan suara
ke jarak jauh. Wahia telepon, yaitu telepon. Kemudian dikatakan wattahatufu tahwilus sauti. Yang disebut dengan at-tahatuf, tahatuf itu artinya telepon-teleponan. Jadi telepon-teleponan itu artinya tahwilus saut. Jadi memindahkan suara ila atau mengolah suara ila isyaratin kahrabaiyah. Dijadikan gelombang suara oleh alat tersebut. Jadi alat tersebut menangkap getaran suara, kemudian dialihkan atau diolah jadi gelombang suara. Kemudian wa irsaluha ila maudhi'in akhar. Nah, itu gelombang dikirim ke tempat yang dituju. Tsumma i'adatu tahwilil isyarah al-kahrabaiyah. Kemudian gelombang suara tersebut dipindahkan ya, atau diolah lagi ketika sudah sampai tempat tujuan. Jadi ketika sudah sampai tempat tujuan diolah lagi untuk menjadi ila sautin, jadi suara. Bistikhdami aslakil ittisal au biduniha, baik menggunakan kabel-kabel atau tanpa kabel. Nah, dari definisi ini berarti kita bisa tahu bahwasanya suara dari telepon itu bukan lafaz atau bukan suara yang hakiki. Nah, itu alasan pertama Habib Zain mengatakan bahwasanya akad nikah lewat telepon tidak sah. Kemudian beliau lanjutkan karena ada alasan yang kedua. Alasan yang kedua yaitu wa an yang dzura syahidu ilal aqidaini. Jadi syarat di dalam nikah supaya sah harus saksi itu bisa melihat kepada dua orang yang melakukan akad. Ya, ini syarat yang sangat penting. Jadi di dalam pernikahan harus ada saksi dua orang. Nah, syaratnya saksi harus melihat kepada dua orang yang melakukan akad nikah itu, yaitu wali perempuan dan calon suami itu. Itu harus dilihat oleh saksi, dilihat dan didengar perkataannya. Wa fuqida dzalika idza kana bitelepon. Nah, untuk melihatnya saksi kepada dua orang yang melakukan akad itu Fukida artinya tidak ditemukan, nggak ada di dalam akad dengan telepon saksi melihat kedua orang yang melakukan yaitu akad nikah. Yang terjadi dalam akad nikah lewat telepon, saksi itu hanya melihat dan mendengar salah satu daripada dua orang tersebut. Jadi misalkan tadi ada pernikahan misalkan ya di Jakarta, misalkan ada mahasiswa di Yaman misalkan, mahasiswa, kemudian di Jakarta ada calonnya. Nah, itu nanti kalau melakukan akad nikah lewat telepon berarti walinya ada di Jakarta, sedangkan calon suaminya ada di Yaman. Nah, nanti di Jakarta wali si perempuan mendatangkan saksi dua orang misalkan, kemudian di Yaman juga si calon suami mendatangkan saksi dua orang. Nah, itu masing-masing saksi hanya melihat saksinya wali hanya melihat wali, mendengar wali, sedangkan saksinya si calon suami hanya melihat calon suami, tidak melihat saksi daripada wali tersebut. Begitu sebaliknya. Nah, mawafuk idadzalika idza kana bitelepon. Jadi syarat tersebut itu tidak terpenuhi kalau dilakukan akad nikah dengan telepon. Nah, qauluhu wa an yanzura syahidu ilal aqidain qala fit tuhfah. Ibnu Hajar berkata di dalam Tuhfah bahwasanya wala yasihu nikah illa bihadrati syahidaini. Jadi memang benar di dalam kitab-kitab fikih bahwasanya nikah itu tidak sah kecuali di depan dua saksi. Qasdan, hadirnya itu baik sengaja diundang, awit tifaqan atau tidak sengaja. Jadi ketepatan dia sedang jalan, kemudian di depannya ada akad nikah, akhirnya dia ikut duduk jadi saksi. Bi an yasma'al ijab awil qabul. Gambaran daripada hadirnya dua saksi yaitu dengan cara dua saksi tersebut mendengar al-ijab, yaitu ijab daripada wali si perempuan. Artinya mendengar itu mendengar suara asli ya, bukan mendengar lewat telepon. Harus suara asli. Wal qabul juga dua saksi tersebut harus mendengar qabul daripada
calon suami. Mendengar juga ini sama, mendengar suara qabul daripada calon suami, bukan rekaman atau lewat telepon. Ayil wajib minhuma al mutawaqqif alaihi sihatul aqdi. Maksudnya keduanya itu harus mendengar kalimat-kalimat yang mana sahnya nikah itu bergantung padanya. Ya, la nahwa dzikril mahri, bukan hanya sekedar penyebutan mahar. Jadi maksudnya keduanya itu mendengar kalimat zawwajtuka binti, disebutkan namanya, nah itu didengar oleh dua saksi. Adapun soal mahar, dengan mahar misalkan kurang jelas, nah itu enggak masalah. Lil khabaris sahih, karena ada hadis yang sahih, ya, la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Jadi jelas dalam hadis dikatakan tidak ada nikah yang sah kecuali dengan hadirnya wali. Harus ada wali perempuan, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalika fahuwa batilun. Apa-apa nikah yang tidak seperti itu, maka hukumnya adalah batil, tidak sah. Adapun hikmah daripada pensyaratan yang ketat dalam nikah ini dikatakan wal ma'na fihi al-ihtiyat. Jadi hikmahnya adalah untuk hati-hati, ya, hati-hati lil abdai dalam urusan perempuan, ya, pernikahan. Wasiyanatul al-ankihati anil juhud, juga untuk menjaga daripada akad-akad nikah dari diingkari. Jadi kalau sudah ada wali, ada saksi, itu sulit untuk diingkari. Tapi kalau tidak ada saksi atau tidak ada wali, itu mudah untuk diingkari. Nah, wafuqida qauluhu wafuqida dzalika. Jadi wafuqida dan tidak ditemukan apa dzalika. Dzalik maksudnya nadharu syahidaini ilal aqidain. Jadi melihatnya dua saksi kepada dua orang yang melakukan akad itu fuqida, tidak ditemukan. Kapan? Idza kana nikahu bitelepon, kalau nikahnya itu menggunakan telepon. Alasannya tidak ditemukan li'annahuma lam yanzura ilal aqidaini ma'an. Karena keduanya itu, ya, dua saksi itu tidak melihat dua orang yang melakukan akad, karena satunya ada di Indonesia, satunya ada di Yaman. Berarti yang dilihat oleh saksi itu salah satunya, bukan keduanya. Bal ila ahadihima. Nah, li'annal aqidaini fi makanaini mukhtalifaini. Karena dua orang yang melakukan akad nikah itu ada di dua tempat yang berbeda. Wa hadza wadihun, ini sebetulnya jelas, ya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan yara syahidani al-aqidaini. Jadi dalam pernikahan lewat video call misalkan, ya. Pernikahan lewat video call itu dua saksi bisa melihat dua orang yang melakukan akad, yaitu wali perempuan dan calon suami. Itu bisa dilihat ketika fil mukalamah al-videowiyah al-ma'ruf al-an. Kalau pakai alat berupa video call, itu dua saksi bisa melihat, ya, dua saksi bisa melihat dua orang yang melakukan akad. Nah, itu jawabannya gampang, ya, jawabannya gampang. Lam yaraya haqiqatal aqidain. Jadi sebetulnya keduanya itu tidak melihat hakikat daripada dua orang yang melakukan, karena tadi itu dua orang tersebut di tempat yang berbeda. Yang mereka lihat wa inna mar'aya suratahuma fil alah, yang mereka lihat bukan orangnya tapi gambarnya di alat tersebut, ya. Nah, itu pendapat yang pertama daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kemudian yang kedua, wa'adha imajma'il fiqhil islami, juga ini pendapat dipilih oleh anggota-anggota yang hadir ikut membahas masalah ini di Majma'ul Fiqhil Islami di Mekah. Jadi sempat ini juga dibahas oleh para ulama sedunia, karena Majma'ul Fiqhil Islami itu lahir daripada Rabitatul Alam Al-Islami. Nah, faqad warada fi majallati Majma'il Fiqhil Islami. Ada di majalah Majma', jadi kumpulan hasil keputusan daripada Majma' Fiqh Islami, yaitu nomor 6 juz 2 halaman 1268.
Nah, ba'da an qararu, setelah mereka memutuskan jawaza iqra'i uqudil muamalat, bahwasanya boleh melakukan transaksi muamalah seperti jual beli dan lain sebagainya bi'alatil ittisal al haditha, dengan menggunakan alat-alat elektronik modern. Jadi kalau sekedar jual beli, salam, ijarah dan lain sebagainya tadi, hukumnya boleh menggunakan alatul ittisal al haditha. Nah, dikatakan setelah mereka menetapkan hukum tersebut, annal qawaidas sabiqah la tashmalun nikah. Jadi kaidah tadi itu kebolehan menggunakan alat-alat elektronik digunakan untuk melakukan akad itu khusus akad-akad muamalah ya. Adapun akad nikah itu enggak masuk. La tashmalu, tidak meliput ya, tidak meliput akad nikah. Jadi kebolehan melakukan akad ya itu khusus untuk akad-akad muamalah, tidak mencakup akad nikah. Kenapa? Lishtiratil isyhadi fi, karena di dalam akad pernikahan wajib mendatangkan saksi. Nah, ini sulit kalau dilakukan akadnya di dua tempat yang berbeda jauh, mendatangkan dua saksi yang mana kedua saksi itu harus melihat asli daripada dua orang yang melakukan akad nikah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, wa'adha ila jannati bahtil masail fi nahdlatil ulama. Juga pendapat ini yang mengatakan tidak sah melakukan akad nikah lewat media sosial atau lewat telepon, itu dipilih oleh anggota yang ikut hadir dalam bahtul masail di Nahdlatul Ulama di Jawa Timur ya, di Jawa Syarqiyah. Wa kana fil lajnati al-bahis al-Kiai Al-Haj Yasin Ashmunil Kediri, yang mana hadir di dalam bahsul masail tersebut ketika membahas masalah ini yaitu Kiai Yasin Ashmuni Kediri. Beliau sudah wafat. Kemudian juga Kiai Azizi Hasbullah juga beliau sudah wafat. Yang mana mereka naqalu qaulal Habib Zain bin Sumed wa ra'ya Majma'il Fiqhil Islami. Jadi intinya juga mereka menukil daripada pendapat Habib Zain bin Sumed dan pendapat daripada Majma'ul Fiqhil Islami. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wa ajazahu ad-Doktor Badron Abul Ainaini. Nah, selain ada yang jadi mayoritas ulama mengatakan tidak sah akad nikah dengan telepon dan semacamnya. Tapi ada sedikit ya, ada sedikit di antara para ulama, di sini disebutkan ada 5. Ada di antaranya yaitu Dr. Badron Abul Ainain. Nah, beliau membolehkan melakukan akad nikah lewat telepon. Nah, ini di dalam satu kitab dinisbatkan kepada kitab beliau yaitu Al-Fiqhil Muqarran lil Ahwal Asy-Syakhsiyah, halaman 41, tapi saya belum melihat kitab aslinya. Nah, kemudian yang kedua, wa Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau orang alim ya, punya banyak tulisan, di antaranya yaitu kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, sekitar 10 jilid atau lebih, fikih muqarran. Nah, beliau mengatakan bahwasanya menikah dengan telepon itu hukumnya boleh. Nah, beliau katakan pendapat ini dalam ketika beliau menghadiri Majma'ul Fiqhil Islami. Jadi kalau tadi mayoritas anggota yang ikut di dalam Majma' al-Fiqhil Islami mengatakan tidak sah, tapi beliau sendiri di situ di Majma' al-Fiqhil Islami beliau punya pendapat berbeda, yaitu boleh melakukan akad nikah dengan telepon. Adapun perkataan beliau adalah seperti ini. Nah, di situ dikatakan walau wajjaha ahadul aqidaini. Jadi andaikan ada salah satu daripada orang yang melakukan akad ya, menghadapkan, wajah artinya menghadapkan atau mengarahkan khitaban, yaitu mengarahkan pembicaraan, au barqiyatan atau mengarahkan telegraf ya, atau telegram, ila akhar, ke orang lain, au teleksan atau telex ya, au fakisan atau faksimil. Nah, itu alat komunikasi di zaman dulu ya, di zaman dulu. Jadi ada telegraf, ada telek, kemudian faksimil.
Jadi bedanya kalau telegraf untuk mengirim mengirim pesan jarak jauh, tanpa harus surat itu dikirim, aslinya surat itu dikirim ke tempat yang dituju. Enggak. Nah, itu untuk telegraf ya. Adapun telex itu dikatakan ya, jaringan teleprinter, mirip dengan jaringan telepon yang berfungsi mengirim pesan berbasis teks. Adapun faksimil dikatakan alat komunikasi untuk mengirimkan dokumen melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Nah, jadi andaikan ada dua orang yang melakukan akad lewat telegraf atau telex atau faksimil, di dalamnya terdapat wa fiha ijabu bai'i syai'in, terdapat ijab artinya ingin membeli sesuatu. Saya beli barang ini misalkan, itu ijab. Au ibramu aqdi zawajin, atau di dalam telegraf atau telex atau faksimil tersebut isinya kesepakatan akad nikah. Jadi saya nikahkan anak putri saya misalkan, itu ijab. Nah, apa hukumnya kata beliau? In aqdal aqdu, maka akadnya itu sah. In aqdal aqdu, akadnya sah kapan? Ba'da wusulil barqiyah, ketika telegraf sudah sampai kepada orang yang dituju. Awil khitab, atau pembicaraannya sudah sampai kepada orang yang dituju. Wa i'lanil akhari qabulahu, dan setelah yang dituju itu mengumumkan qabulnya. Jadi dia katakan misalkan setelah baca surat tersebut, saya terima jual belinya atau saya terima akad nikahnya misalkan. Duna hajatin ila ilmil mujib ya au samahi bil qabul, tanpa harus orang yang mengirimkan itu tahu atau dengar qabul daripada orang yang dituju. Nah, itu dari 3 baris yang kita baca jelas sekali bahwasanya Dr. Wahab Zuhaili membolehkan melakukan akad nikah dengan telepon ya. Nah, kemudian pendapat ini dikomentari oleh anggota lain daripada yang ikut di Majma'ul Fiqhil Islami. Nah, wana qasyahu mengomentari ya. Syekh Hamad Adam Syekh Abdullah Ali. Jadi beliau mengomentari apa yang dikatakan oleh Dr. Wahbah Zuhaili yang isinya membolehkan akad nikah dengan menggunakan telepon, bahkan telegraf atau faksimil tadi. Isi komentarnya dikatakan di halaman di baris keempat, ana ara anna aqdan nikah laisa minal uqudil maliyah. Jadi akad nikah itu bukan termasuk akad muamalah ya. Wa huwa aqdu makrumatin la yadkhulu fihil mu'athah. Akad nikah itu adalah akad yang suci atau yang sakral ya, akad yang mulia yang tidak kemasukan yang namanya mu'athah. Mu'athah itu istilah dalam jual beli, yaitu ketika penjual dan pembeli saling tukar barang dan uang tanpa ada pembicaraan. Nah, itu tidak berlaku di dalam akad nikah. Walaysa fihi khiyarul majlis, di dalam akad nikah juga tidak ada khiyar majlis. Wa aqtarihu 'alal majlisil muwaqqar, maka dari itu kata yang mengomentari ini, saya mengusulkan kepada majelis majma' fikih yang terhormat untuk ibadu aqdi zawaj anil uqudil maliyah, untuk akad nikah ini dijauhkan dari pembahasan akad muamalah. Wa tarkuhu 'ala ma 'alaihil muslimun al'an, dan meninggalkan akad pernikahan seperti yang sudah berlaku ya di selama ini. Jadi akad nikah berlaku itu dengan secara langsung. Jadi jangan melakukan akad nikah yang model-model ya, yang macam-macam. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian kedua ya, kemudian pendapat yang ketiga juga pendapatnya Dr. Muhammad Aqlah Al-Ibrahim. Beliau berkata dalam kitab Hukmu Ijra'il Uqud biwasailil ittisal al-haditsah di halaman 135. Aqdu zawaj kasairil uqud qad yatimu bain hadiraini fil majlis au ghaibaini. Jadi akad nikah sama seperti akad muamalah, bisa terjadi di antara dua orang yang hadir dalam satu majelis atau terjadi di antara dua orang yang tidak hadir di dalam satu majelis, artinya berjauhan.
Wa fi halatin iqadihi baina ghaibaini, kalau akad nikah dilangsungkan di antara dua orang yang akad yang tidak dalam satu tempat, maka yantabiqu alaihi ma sabaqa an dzakarnahu an ijra'il bai'i baina ghaibaini, maka hukum yang berlaku pada akad jual beli berlaku juga di dalam akad nikah, ya. Nah, fa ijra'uhu jaizun, maka dari itu melakukan akad nikah ya lewat telepon itu boleh min haitsul mabda, secara prinsip atau secara teori mungkin kayak gitu. Bil hatif wa ma ilaih, atau yang semacam hatif, semacam telepon. Walakinna aqdaz zawaj yatamayyazu bi syartin khassin. Cuma untuk akad nikah kata beliau ada kekhususan, ada perbedaan dengan akad-akad muamalah, yaitu wahwa ishtiratu syuhud, dalam akad nikah harus ada saksi. Wa bitali hatta nujizan iqadaz zawaj biwasitati telepon. Oleh karena itu untuk kita mengatakan boleh melakukan akad nikah dengan telepon, fala budda min muraati hadzal syarti, harus kita perhatikan syarat ini, yaitu syarat menghadirkan dua saksi. Fa idza kana hunaka syuhudun yasma'una kullan minal ijabi wal qabul mubasyaratan. Kalau di sana ya di dalam akad pernikahan tersebut ada saksi yang sekira bisa mendengar ijab dan qabul secara langsung. Wa minal mumkin fi'lan an yatahaqqaqa hadza syartu idza kana hunalika aktsaru min hatif. Dan ini bisa dilakukan ya, syarat ini bisa dipenuhi kalau teleponnya itu kata beliau lebih dari satu, sehingga fastama asyuhud wa syahidu, sehingga para saksi itu mendengar apa yang dikatakan oleh dua orang yang melakukan akad dan mereka bersaksi atas apa yang dikatakan oleh dua orang yang melakukan akad. Fabidzalika yan'aqidu aqdun az-zawaj mubasyarah. Oleh karena itu dengan seperti itu maka akad pernikahan menjadi sah. Wala yakun hunaka ayyu ghadadatin, dan dalam pernikahan semacam ini tidak ada kekurangan apapun kata beliau ya. Padahal sudah kita jelaskan tadi banyak kekurangan ya, banyak kekurangan, yaitu mulai dari saksi tidak melihat dan mendengar daripada dua orang yang melakukan akad. Nah, wa dzalika li tawaffuri syurutil aqdi wa arkanihil lazimah, karena syarat-syarat akad nikah sudah terpenuhi. Jadi menurut beliau ya. Nah, kemudian pendapat yang keempat, wabihi afta Dr. Mustafa Az-Zarqa. Pendapat ini juga yaitu membolehkan akad nikah lewat telepon itu pernah difatwakan oleh Dr. Mustafa Az-Zarqa. Nah, ini dinukil oleh dokter yang sebelumnya tadi di nomor 3. Jadi Dr. Muhammad Aqla Al-Ibrahim menukil fatwanya Dr. Mustafa Az-Zarqa. Beliau katakan aftal Ustadz Mustafa Az-Zarqa bihadar ra'yi bil in iqadi aqdin nikah bil hatib syafahatan. Jadi fatwanya bukan tertulis melainkan secara lisan. Jadi kalau dicari di kitab-kitab beliau, karena beliau banyak punya kitab dan fatwa, itu tidak akan ditemukan karena beliau berfatwanya syafahatan, yaitu lewat lisan. Nah, kemudian yang terakhir saya nukil ya. Yang terakhir wa tabi'ahum sahibul fiqra an-nahdiyah. Nah, karena ini sempat ramai juga di medsos ya, sempat ramai. Dan ketika beliau dikritik, akhirnya menjawab lagi seperti kebiasaannya, dikritik menjawab, dikritik menjawab. Nah, termasuk masalah ini sempat dikritik oleh para santri di medsos. Akhirnya beliau menjawab kritikan tersebut dan saya lihat di situs di pesantrennya yang Banten itu. Nah, menjadi watabi'ahum sahibul fiqrah an-nahdiyah. Jadi Imaduddin Al-Bantani juga memilih pendapat Dr. Mustafa Az-Zarqa, dia nukil. Kemudian juga ada beberapa ulama Wahabi, saya tidak masukkan di sini. Nah, di dalam jawaban ya, di dalam jawaban atas kritikan para santri, beliau akhirnya menukil pendapat dari Imam Nawawi dalam Majmu', yang mana tujuan
beliau menukil pendapat Imam Nawawi di Majmu' itu untuk menguatkan pendapat ya. Nah, jadi di dalam kitab kita baca dulu sebentar ibarat Imam Nawawi di kitab Majmu', yang mana Imam Nawawi mengatakan ibarat ini di dalam fi kitabil buyu, jadi bukan di kitab nikah, karena Imam Nawawi enggak sampai menulis sampai kitab nikah dari Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, Imam Nawawi mengatakan amman nikahu fafin iqadihi bil mukatabah khilafun. Jadi melakukan akad nikah dengan melalui kirim surat. Jadi si wali perempuan ngirim surat ke calon suami, zawajtuka binti, isi suratnya, kemudian nanti dikabul oleh calon suami, qabil tunik atau dijawab ya, tanpa harus mengirim surat, cukup dijawab dengan lisan itu sudah cukup. Nah, itu apa hukumnya di zaman dulu? Ya, di zaman dulu melakukan akad nikah lewat kirim surat. Hukumnya terdapat khilaf, yaitu perselisihan di antara ulama. Ulama di sini yang maksud adalah Ashabus Syafi'i, karena Imam Syafi'i tidak memiliki pendapat dalam masalah ini. Nah, khilafun murattabun 'alal bai'i wa nahwihi. Jadi perselisihan ini dicabangkan atau dihubungkan dengan khilaf yang ada di dalam masalah B. Jadi kalau melakukan akad jual beli dengan surat menyurat, apa hukumnya? Ya, maka begitu juga nikah. Bagaimana hukumnya akad nikah dengan surat menyurat? Nah, khilaf ini disebutkan oleh Imam Haramain, Imam Baghawi dan yang lainnya. Mereka mengatakan in qulna la yasihul bai' fa nikah aula. Kalau kita mengatakan akad jual beli tidak sah dengan surat menyurat, maka apalagi nikah, pasti sangat tidak sah. Wa illa kalau tidak, ya kalau kita mengatakan bahwasanya akad B sah dengan surat menyurat, maka untuk nikah itu diperinci ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu dikatakan al-madhab, artinya madhab Imam Syafi'i adalah la yasih. Jadi tidak sah melakukan akad nikah dengan surat menyurat. Nah, li'anna syahadata syartun fih, karena bersaksi atas akad nikah adalah syarat dalam nikah. Nah, itu nggak bisa terjadi ya, nggak bisa ada kesaksian atas akad nikah kalau akadnya itu berupa surat menyurat. Walat tila al syuhud ala niyah, juga saksi walat tila al syuhud ala niyah. Jadi untuk nikah menggunakan surat menyurat itu dikatakan tadi kan kinayah ya. Sedangkan kinayah itu membutuhkan niat. Nah, niat ini kan tidak bisa dilihat. Nah, walat tila al syuhud ala niyah walau qala ba'dal mukatabah nawaina. Nah, itu pendapat yang pertama. Waman jawazahu i'tamadal hajah. Ada ulama dulu yang mengatakan akad nikah sah dengan surat menyurat. Apa alasannya? Al-hajah, ada kebutuhan. Jadi di zaman dulu juga ada kebutuhan untuk melakukan akad nikah lewat surat menyurat. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i itu tidak sah. Nah, qala ashabuna wa haitsu hakamna bi iqadin nikah bil mukatabah falyaktub zawajtuka binti. Ini cara kalau melakukan akad nikah lewat surat menyurat. Jadi wali menulis zawajtuka binti. Kemudian dia menghadirkan wa yahdurul kitaba adlani. Surat yang ditulis itu harus disaksikan oleh dua orang. Nah, kemudian wala yusyaratu ay yuhdirahuma, tadi itu seperti yang tadi. Jadi enggak harus mendatangkan, walaupun ketepatan ada dua orang yang hadir ke wali yang tadi nulis zawajtuka binti, itu sah. Wala an yaqula lahuma isyhada, tidak juga diharuskan dia harus mengatakan bersaksilah kalian berdua atas surat ini misalkan. Bal law hadara bi anfusihima kafa. Jadi ketepatan mereka berdua saksi itu datang tanpa diundang, tanpa diperintah, itu sudah cukup. Fa idza balagal kitabu az-zauja falyaqbal lafdhan. Ketika surat itu sampai kepada calon suami, maka si calon suami tinggal mengatakan qabil tu secara lafdhon ya. Enggak harus dia balas kirim suratnya ke walinya itu. Cukup dengan mengatakan qabil tu.
wa yaktubil qabul. Apa ini ada harus ditulis itu kabulnya. Wa yahduril qabul syahidal ijab. Kemudian kabulnya juga disaksikan oleh dua saksi, yang mana dua saksi ini yang sempat menyaksikan ijab. Jadi dua saksi, ya, dua saksi dalam kabul harus dua saksi dalam ijab supaya sah seperti itu. Jadi dua saksi ijab, baiknya mungkin mereka berdua yang menyerahkan surat itu kepada calon suami, sehingga ketika calon suami itu menulis surat jawaban, dia juga yang menyaksikan. Fa in syahidahu akharani fawajhani. Bagaimana kalau yang menyaksikan qabul itu bukan dua saksi ijab tadi, jadi dua orang yang berbeda? Berarti ada saksi 4, dua saksi ijab, dua saksi qabul. Berarti artinya dua saksinya berbeda. Bagaimana hukumnya? Fawajhani, ada dua pendapat. Asahuhuma la yasihu, jadi pendapat yang kuat tidak sah semacam itu. Kenapa? Li'annahu lam yahdurhu syahidun lahu. Nah, kemudian pendapat yang kedua as-sihah, sah. Nah, li'annahu hadaral ijab wal qabul syahidani. Nah, ini pendapat Imam Nawawi ini dinukil oleh Imaduddin Al-Bantani, ya, untuk menguatkan pendapat dia bahwasannya melakukan akad nikah lewat telepon itu sah. Kenapa? Karena saksinya lengkap. Ada saksi di ijab, di wali perempuan 2 orang. Kemudian ada saksi 2 di calon suami, ya. Kalau dikatakan itu berbeda, iya memang beda, tapi dalam fikih ada ini yang mengatakan sah seperti itu. Jawaban kita untuk semacam ini yaitu bahwasanya ini pendapat dhaif dalam dhaif, ya. Jadi ini pendapat yang kedua mengatakan sah, saksinya beda, itu pendapat yang dhaif. Nah, pendapat dhaif ini dalam pendapat yang dhaif lagi. Pendapat yang dhaif yaitu berupa membolehkan nikah dengan surat, padahal dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah melakukan akad nikah lewat surat menyurat. Berarti Imaduddin, ya, itu membangun pendapat atas pendapat dhaif di dalam dhaif, kayak gitu. Nah, jadi emang pendapat Imam Nawawi ini yang beliau katakan dalam kitab Buyu. Jadi walaupun didatangkan oleh Imam Nawawi kemudian dalam kitab yang paling besarnya, tapi itu Imam Nawawi datangkan bukan dalam bab nikah. Ya, dalam mustalahat fikih. Jadi pembahasan yang dibahas di bukan babnya itu enggak mu'tamad, ya. Jadi Imam Nawawi membahas pernikahan lewat surat ini bukan dalam kitabun nikah, tapi di kitabul buyu. Nah, jadi pendapat walaupun beliau yang mendatangkan itu adalah pendapat yang dhaif. Nah, untuk meneliti seperti ini, saya datangkan pendapat Imam Ad-Damiri terakhir itu. Qultu qala Ad-Damiri fi syarhil minhaj wa yatafarra'u ala adamin iqadin nikah bil kitabah. Jadi ma idza kataba bin nikah ila ghaibin aw hadirin fa innahu la yasih. Wa qila yasihu fil ghaib wa laysa bi syai'in. Ini intinya. Jadi kata Imam Damiri, pendapat dalam madhab Imam Syafi'i yang mengatakan boleh melakukan akad nikah lewat surat menyurat itu laisa bi syai'in, bukan apa-apa. Jadi jangan dihiraukan, jangan dianggap. Li'annahu kinayatun, karena akad nikah lewat surat menyurat adalah kinayah. Sedangkan dalam madhab Imam Syafi'i tadi kita baca, jadi secara qat'an, ya, qat'an nikah itu harus pakai lafadz sharih. Kalau pakai kinayah, qat'an la yasihu, tidak sah. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Nah, terakhir untuk jalan keluar, ya, jalan keluar di zaman sekarang kalau ingin melakukan akad nikah, sedangkan 2 orang yang melakukan akad nikah itu berjauhan, yaitu dengan cara mewakilkan, ya, dengan cara mewakilkan. Jadi misalkan walinya mewakilkan, ya, ke orang lain yang ada bersama dengan calon suami, atau sebaliknya calon suami mewakilkan ke orang yang dekat dengan wali. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu daripada memaksa
memilih pendapat yang membolehkan akad nikah dengan telepon dan semacamnya. Wallahu a'lam bishawab.